Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan membahas soal penilaian akhir semester matematika SMP kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Soal nomor 1 yaitu di antara ukuran waktu berikut ini yang menyatakan durasi waktu paling kecil adalah. Kita ubah dulu atau kita konversi dulu satuannya itu ke detik. Yang pertama, 1 hari itu sama dengan 24 jam. Begitu kan? Nah, 1 jam itu 60 menit. Maka 24 dikali 60 itu sama dengan 1440 menit. Seperti itu. Kemudian menit kita ubah lagi ke satuan detik dengan cara dikalikan ke 60. Sama dengan 86.400 detik. Itulah 1 hari. Kemudian yang B 20 jam itu kita ubah ke menit dulu. 20 jam itu berapa menit? 20 dikali 60 sama dengan 1200 menit. Kemudian menit ini pun kita ubah ke detik menjadi 72.000 detik. Kemudian yang C 1800 menit. Kita ubah ke detik berarti kita kalikan 60 sama dengan 108.000 detik. Terakhir yang D itu 90.000 detik. Nah, setelah ini kita lihat mana yang paling kecil. Berarti yang paling kecil itu adalah 1800. Maka yang paling kecil itu adalah 72.000 detik. Ini diperhatikan di antara ini kita perhatikan di antara berikut mana yang paling kecil, yaitu yang B 72.000 detik. Soal nomor 2, urutan bilangan berikut dari terkecil ke terbesar adalah. Nah, pertama kita ubah dulu pecahannya, ini setengah 6/8 lalu 11/6. Kita ubah dulu ini ke persen aja. Setengah ini sama dengan setengah dikali 100%. Sama dengan 50% gitu ya. Kemudian 6/8 ini bisa kita sederhanakan jadi sama-sama dibagi 2, jadi 3/4 dikali 100%. Dibagi 4, 1, dibagi 4, 25. 25 kali 3, 75%. Gitu ya. Kemudian ini kita ubah dulu. 11/6 ini kan 1. Di sininya adalah 5. Seperti itu kan? Jelas ini sudah yang paling besar ini. Karena sudah ada 1 di sini. Maka urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar adalah setengah 6/8 dan 11/6. Jawabannya itu adalah yang A. Nomor 3. Jika diketahui X sama dengan negatif 4, Y sama dengan 6, dan W sama dengan negatif 2. Pernyataan berikut yang tidak sesuai adalah, nah untuk soal ini kita buktikan dulu setiap pernyataan itu. Mana yang salah? Seperti itu. X-nya itu negatif 4, Y itu 6,
dan W sama dengan negatif 2. Untuk yang option A, kita buktikan dulu. X ditambah Y itu sama dengan W. Kita buktikan, X-nya negatif 4 ditambah Y-nya 6 sama dengan negatif 2. Negatif 4 tambah 6 sama dengan positif 2. Ini negatif 2 tidak sama, berarti ini salah. Lanjut yang B, X dikurang Y kurang dari W. Kita ganti atau kita substitusi. X-nya itu negatif 4 dikurang Y-nya itu 6 kurang dari negatif 2. Negatif 4 dikurang 6, ini sama dengan negatif 10. Apakah benar negatif 10 itu kurang dari negatif 2? Benar ya, karena yang lebih besar adalah negatif 2. Lalu yang C, X dikali Y kurang dari W. Kita substitusi nilai X-nya negatif 4 dikali Y-nya 6 kurang dari negatif 2. Negatif 4 dikali 6 sama dengan negatif 24. Kurang dari negatif 2. Apakah ini benar? Benar ya. Karena negatif 2 memang lebih besar daripada negatif 24. Kemudian yang D, yaitu X dibagi W sama dengan atau sebanding dengan Y dibagi 3. Kita substitusi negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 6 dibagi 3. Negatif dibagi negatif, positif. 4 dibagi 2, 2. Sama dengan 6 bagi 3, 2. Nah, ini pun benar. Maka, pernyataan yang salah adalah yang B. Yang A, maksud saya. Soal nomor 4. Andre, Budi, dan Chandra bertugas sebagai satpam di pos yang sama. Andre bertugas setiap 3 malam. Budi setiap 4 malam. Dan Chandra setiap 5 malam. Kita tulis dulu keterangannya. Andre setiap 3 malam. Budi setiap 4 malam, dan Chandra setiap 5 malam. Kalau kita perhatikan ini berkaitan dengan topik KPK ya. Nah, mereka ini bertugas di pos satpam secara bersamaan itu pada tanggal 25 September. Gitu ya. Yang ditanya pada tanggal berapa lagi mereka akan sama-sama bertugas di pos itu. Maka untuk menjawab persoalan tersebut kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 3, 4, 5 yaitu 60 atau 60 hari. 60 hari setelah tanggal 25 ini mereka akan bersama lagi. Maka perlu kita perhatikan jumlah hari pada bulan September, Oktober, dan November. Kita hitunglah. 25 September mereka bersama. Maka 60 hari dari situ adalah pada tanggal 24 November. Silakan nanti dicek pada kalendernya masing-masing. Seperti itu ya, jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 5. Hasil dari 2/4 dikali 2/5 dibagi 1/5/7. Saya tulis dulu soalnya. Pertama, kita ubah dulu pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Caranya 4 dikali 2, 8. Ditambah 1, 9. Jadi ini 9/4.
dikali 2/5. Lalu ini dibagi. 1 5/7. Saya ubah jadi pecahan biasa. 7 dikali 1, 7 ditambah 5, 12/7. Seperti ini ya. Lalu pembagian ini bisa saya ubah menjadi perkalian. 9/4. Yang ini tetap, 2/5 pun tetap. Nah, ini saya ubah jadi perkalian. Tetapi 12/7 ini diubah. Pembagi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ini 7/12. Seperti itu ya. Sama dengan, lalu ini bisa dibagikan. Bagi 2, 1, bagi 2, 6. Lalu bagi 3, 3, bagi 3, 2. Maka yang tersisa adalah 3 dikali 1 dikali 7 per 4 dikali 5 dikali 2. Ini sama dengan 21/40. Kalau disederhanakan bisa, tetapi kita arahkan kepada jawaban, yaitu D. Lanjut soal nomor 6, nilai N yang memenuhi kalimat 4 dikali 2 pangkat N sama dengan 8 pangkat 4. Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita ubah dulu bilangan pokok 4 dan 8 menjadi 2 pangkat berapa? Gitu. 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Seperti itu ya. Kemudian 2 pangkat N-nya masih tetap sama dengan 8. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Gitu kan? Maka saya tulis 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Lalu ini saya selesaikan dulu perpangkatan yang dipangkatkan kembali. Ini masih tetap dikali 2 pangkat N. Nah, ini menjadi 2 pangkat 12. Karena sifat perpangkatan, jika ada bilangan bulat A berpangkat M, lalu berpangkat N lagi, maka ini bisa diubah menjadi A pangkat M dikali N. Antar pangkat dikali. Lalu jika sudah seperti ini, untuk mencari N-nya ini bagaimana? 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 12 per 2 pangkat 2. Gitu kan? Tiga kali 2 sama dengan 6. Jika kita mencari duanya, maka 6/3. Seperti itu konsepnya. Kalau bingung memutar-mutar pembagian. Kemudian 2 pangkat N sama dengan pembagian bilangan berpangkat. Jika ada bilangan bulat A berpangkat M per A pangkat N, maka ini sama dengan A pangkat M dikurang N. Antar pangkat dikurang dengan syarat bilangan utamanya sama ya, sama-sama 2. Jadi ini 2 pangkat 10. Maka N sama dengan 10. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 7. Bentuk sederhana dari 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Dibagi 5 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini sama soalnya dengan soal nomor 6. Ada bilangan pokok A, yaitu 5 berpangkat 2, lalu berpangkat lagi 3. Maka sifat perpangkatan, jika ada bilangan bulat A berpangkat N, maka antar pangkat dikali. Sifat perpangkatan. Materi bab 1. Ini menjadi 5 pangkat 6. Dibagi 5 pangkat 8. Antar pangkat bilangan bulat A dibagi bilangan bulat A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Ini sifat perpangkatan juga. Ini menjadi 5 pangkat negatif 2.
Sampai sini sudah ada jawabannya, yaitu B. Tapi kalau mau kita teruskan juga bisa. Kita ubah ini positif menjadi 1/5 pangkat 2 bisa. Atau diteruskan lagi menjadi 1/25 bisa. Tapi jawabannya B ya. Lanjut, soal nomor 8. Diketahui A bilangan bulat positif, ya. Hasil pemangkatan dari A pangkat 4 dikali A pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 adalah ini. Bisa kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Perkalian bilangan bulat. Jika ada bilangan bulat A berpangkat M dikali bilangan bulat A berpangkat N, maka antar pangkat dijumlah. Ini sifat perpangkatan. Menjadi ini A pangkat 6. Pangkat 3 lagi. Seperti itu. Kalau udah seperti ini, kembali ke sifat yang saya tulis yang ini tadi. Sama dengan A pangkat 18. Jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Ini mengenai notasi ilmiah atau bentuk baku. Sebelumnya saya sampaikan dulu, bentuk baku itu A dikali 10 pangkat N. Ya, dengan A itu adalah bilangan bulat positif. Lebih dari 1 kurang dari 10. Elemen bilangan bulat positif. Gitu. Maka jika diketahui massa bumi sekitar 59,760, nolnya 9. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk bakunya, bisa secara bertahap. Boleh dengan cara seperti saya ini, boleh 5976 dikali 10 pangkat berapa nolnya? Ini 9 tambah ini 1, 10 ya. Jadi pangkat 10. Kemudian saya ubah lagi 5,976 dikali 10 pangkat berapa? Ini kan ada 3 angka di belakang koma, saya buat jadilah ini 10 pangkat 13, baru benar. Kenapa benar? Karena sesuai dengan aturannya bentuk baku adalah ini satuan. Maka ini harus satuan juga 5 koma. Seperti itu. Kalau dibuat seperti ini 59,76 dikali 10 pangkat 14, ini masih salah karena ini puluhan. Bentuk baku itu adalah dia satuan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Ini mengenai bilangan berpangkat dan kita diminta untuk mengurutkannya. Ada 3 pangkat 4, ada 4 pangkat 3, ada 2 pangkat 5, dan ada 5 pangkat 2. Kita diminta mengurutkan. Pertama ya kita cari dulu nilainya ini. 3 pangkat 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 81. Lalu 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Sama dengan 64. Kemudian 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 32. Lalu 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Lalu kita tinggal urutkan. Yang diminta urutkan dari mana? Dari yang terkecil ke yang terbesar.
maka yang paling kecil itu adalah yang ini, yang 25. Jawab 5 pangkat 2. Kemudian siapa lagi yang terkecil? Yang ini, 2 pangkat 5. Kemudian yang ini, 4 pangkat 3. Kemudian yang terakhir 3 pangkat 4. Kita lihat optionnya, jawabannya itu adalah B. Untuk soal nomor 11 sampai 20 saya lanjutkan pada video berikutnya.